Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang. Setiap produk dari teknologi akan menyesuaikan fitur, keunggulan, dan suku cadang, atau yang termasuk di dalamnya akan berubah, bisa berkurang, atau bertambah. Misalnya dalam industri transportasi mobil, pengguna mobil Peugeot 308 terbaru akan menemukan speedometer analog alih-alih speedometer digital. Namun dalam industri ini, selalu terdapat keterbatasan sumber daya, sehingga menyebabkan satu atau dua hal perlu diubah atau dihilangkan dari produk. Terdapat indikasi adanya kekurangan semikonduktor global, sebuah chip yang memberi daya pada setiap perangkat elektronik, mulai dari microwave hingga Xbox. Dalam tubuh sebuah mobil, dibutuhkan kurang lebih 30.000 bahan yang digunakan. Jika kehilangan salah satu, meskipun hanya bernilai $4 dalam harga jual, tetapi sedikit banyak bisa mempengaruhi kualitas. Perusahaan seperti Ford, Honda, Volkswagen, Audi, dan lain-lain menutup beberapa jalur produksi mereka. Perusahaan industri lain seperti Apple juga merasakan pengaruh dari kekurangan semikonduktor. Menurut Goldman Sachs, semikonduktor dibutuhkan dalam 169 industri yang berbeda. Apabila kelangkaan terus berlanjut, akan berpengaruh terhadap PDB Amerika Serikat. Awal tahun 2020, permintaan mobil di dunia mengalami penurunan drastis. Namun penjualan alat elektronik rumah tangga meningkat tajam. Perusahaan-perusahaan mobil kemudian menghentikan pemesanan semikonduktor. Namun permintaan mobil kembali naik dan mendekati normal pada September 2020, mengakibatkan perusahaan mobil tergesa-gesa memesan banyak suku cadang semikonduktor, yang mana tidak dapat terpenuhi dengan cepat, membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuat semikonduktor. Satu chip semikonduktor membutuhkan setidaknya 14-20 minggu waktu pembuatan, dan perlu waktu 6 minggu untuk perakitan, pengujian, dan pengemasan. Rantai pasokan semikonduktor bukan hanya lambat, namun melibatkan banyak pihak yang berbeda. Terlebih permintaan besar-besaran yang dikirimkan oleh perusahaan mobil membuat rantai pasokan semakin terhambat, karena produsen mengalami kesulitan menghandle banyaknya permintaan semikonduktor. Bagi produsen semikonduktor, masalah utamanya adalah masa produksi yang lama. Satu-satunya solusi yang dapat mempercepat jumlah produksi adalah dengan membuka pabrik-pabrik baru. Namun itu bukanlah solusi terbaik, karena mendirikan pabrik semikonduktor menghabiskan sekitar $10 miliar. Anggaran yang tentu tidak sedikit dan perlu waktu untuk membangun. Produsen hanya perlu memahami kapasitas diri mereka, mempertimbangkan setiap permintaan yang masuk, maka perusahaan otomotif dan elektronik lainnya akan mengurangi jumlah permintaan mereka. Peristiwa ini sama dengan peristiwa panic buying ketika masa pandemi COVID-19, di mana orang-orang berbondong-bondong menimbun masker dan vitamin, sehingga menyebabkan kelangkaan pada beberapa produk tersebut. Perusahaan semikonduktor yang membuka pabrik baru biasanya akan merogoh dana setidaknya sebesar $10 miliar dan $20 miliar untuk teknologi tercanggih. Namun karena perkembangan teknologi bertumbuh dengan cepat, kemungkinan besar industri semikonduktor akan tetap bertahan setidaknya 5 tahun bahkan lebih. Produsen semikonduktor memiliki jam operasional yang tinggi. Pabrik akan berjalan selama 24/7, 365 hari, non-stop dalam setahun. Itu sebabnya tidak banyak perusahaan yang bertahan lama. Tahun 2002, dari total 25 produsen semikonduktor, yang berhasil bertahan hanya 3 perusahaan dari tahun 2016. Produsen besar akan menginvestasikan pendapatannya dan bersaing memperoleh permintaan yang lebih besar dari tahun ke tahun. Persaingan yang kecil ini membuat industri semikonduktor menjadi industri terkonsolidasi ketiga di dunia, mengalahkan industri penerbangan, minuman, dan bioteknologi. Perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan atau TSMC adalah perusahaan terbesar dalam industri ini. TSMC memproduksi sesuai permintaan perusahaan seperti Apple dan Toyota. 90% pabriknya berlokasi di Taiwan, negara yang saat ini banyak diperbincangkan status kedaulatannya. Tidak ada yang terlalu memperhatikan betapa pentingnya kehadiran semikonduktor. Namun ketika produksinya terhenti atau terhambat, maka dunia modern ini akan terganggu keberlangsungannya. Saat ini yang kita tahu bahwa TSMC membutuhkan Taiwan, Taiwan membutuhkan TSMC, dan lebih dari itu, dunia membutuhkan TSMC.